Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan beberapa permasalahan ya. Di sini di beberapa permasalahan ini kita akan menyelidiki apakah fungsi yang diberikan itu kontinu di suatu titik atau tidak. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita bahas ya terkait dengan contoh kasus tersebut, alangkah lebih baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya, apa itu kontinuitas seperti itu ya. Oke, di sini sudah diberikan definisi dari kontinuitas ya. Jadi, suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu di titik x sama dengan p jika memenuhi syarat-syarat berikutnya. Jadi, ketiga syarat K1, K2, dan K3 itu harus dipenuhi. Jadi, kalau salah satu saja tidak dipenuhi, maka fungsi f(x) ini secara otomatis tidak kontinu di titik x sama dengan p, seperti itu ya. Jadi syarat pertama itu nilai dari f(x) di titik x sama dengan p itu harus terdefinisi. Jadi fp-nya itu harus terdefinisi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu nilai limit dari fungsi itu di titik x sama dengan p ya. Saat x-nya itu menuju p itu ada. Jadi nilai limit dari f(x) di titik x sama dengan p itu harus ada, gitu ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu nilai limitnya ya. Jadi nilai limit dari fungsi f(x) di titik x sama dengan p itu harus sama dengan nilai fp-nya itu sendiri, gitu ya. Oke, mungkin kalau kita kupas lebih lanjut ya terkait dengan penulisan definisi ini, ya di beberapa buku itu ada yang menuliskan hanya syarat K3 saja ya. Di beberapa buku yang lain itu menuliskan lengkap seperti ini ya. Itu sebenarnya sama saja ya. Jadi tidak perlu bingung ya. Ya, seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau syarat tiga ini kita sudah memiliki secara otomatis apa? Kalau syarat yang ketiga ini dipenuhi ya, secara otomatis syarat satu dan syarat dua ini juga ikut gitu ya. Ya. Jadi makanya di beberapa buku itu ada yang menuliskan syarat K1, K2, K3 ya. Ada yang cuma menuliskan syarat K3 saja. Itu sebenarnya sama saja ya. Oke. Nah, agar lebih memahami, mungkin kita sedikit membahas contoh kasus ya. Di sini kita akan membahas contoh kasus terkait dengan apa? Beberapa soal yang ada di uh, uji kompetensi 5 seperti itu ya. Oke, ini soal yang pertama ya. Oke, soal yang pertama kita punya seperti ini ya. Jadi fx kita punya suatu fungsi fx seperti ini ya. Ya. Kemudian kita disuruh menyelidiki apakah fx-nya itu kontinu di x sama dengan min 1 dan juga apakah fx-nya ini juga kontinu di x sama dengan 1 ya. Oke. Kita selidiki satu persatu ya. Oke. Terlebih dahulu kita selidiki di x sama dengan min 1 ya mungkin ya. Oke. Kalau kita amati di sini ya. Saat x-nya sama dengan min 1 ya, kita coba kita lihat. Kemudian kita perhatikan juga syarat-syarat definisi terkait dengan kontinuitasnya. Kira-kira apakah di x sama dengan 1 itu f(x)-nya kontinu atau tidak kira-kira? Nah, saya rasa tidak ya. Jadi apa? Saat di x sama dengan min 1 ya. Jadi di sini fx ya itu tidak kontinu ya di x sama dengan min 1 ya. Jadi sebabnya apa? Nah, kalau kita lihat di sini udah jelas ya.
Ya, jadi syarat pertama ini dia tidak memenuhi ya. Ya. Jadi karena apa? Karena f-1-nya itu dia tidak terdefinisi ya. Ya karena apa? Karena ini. Karena f-1 ya. Ya coba aja kalian lihat itu berarti kan f-1 itu kan fx gitu ya. Saat x-nya sama dengan min 1 gitu ya. Nah, saat x-nya sama dengan min 1 itu kita lihat x sama dengan min 1 kan kita pakai fungsi yang paling atas ini ya. X dibagi X plus 1 gitu ya. Nah, kalau kita masukkan berarti kalau kita ganti X-nya ya, kita punya kan min 1 dibagi min 1 tambah 1 ya. Nah, ini sendiri apa? Ya min 1 per 0. Nah, ini tidak terdefinisi. Ini tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi ya. Sehingga kalau tidak terdefinisi ya secara otomatis dia tidak kontinu ya. Jadi sudah tahu ya alasannya ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian sekarang kita cek kalau di X sama dengan 1 bagaimana? Ya, tadi kan eh, kalau di X sama dengan min 1 dia tidak kontinu ya. Alasannya jelas. F min 1-nya tidak terdefinisi ya. Kemudian sekarang kalau di titik X sama dengan 1, nah kira-kira eh, F-nya kontinu atau tidak? Gitu ya. Nah, udah, kita cek saja ya. Oke, kita tuliskan pertama syarat K1 dulu ya. Jadi di sini untuk ngecek dia kontinu atau tidak, nah, ada 3 syarat ini ya. Jadi kita coba selidiki ya. Jadi K1 ya, berarti syarat yang pertama ya. K1 ya. Nah, apakah F1 itu terdefinisi kira-kira? Apakah F1 terdefinisi? Ya, kalau kita lihat F1-nya berapa nilainya? Udah jelas ya di sini ya. Jadi apakah F1 terdefinisi? Jawabannya apa? Iya. Ya, jadi jawabannya iya ya. Ya, karena F1 itu kan sama dengan Fx saat X-nya sama dengan 1 ya. Nah, di sini ya udah ini 1 gitu ya. Nah, ini apa? Terdefinisi ya. Nah, ini syarat pertama dipenuhi ya. Nah, kemudian kita cek apakah syarat 2 dipenuhi juga. Nah, syarat yang kedua itu apa? Apakah nilai limit dari fungsi itu di titik X sama dengan 1 itu ada atau tidak gitu ya. Udah. Berarti syarat yang kedua ya. Apakah limit dari fx ya saat x menuju 1 itu ada? Ada atau tidak? Ya, kalau seperti ini ya kita harus ngecek ya. Limit kanan, limit kirinya ya. Kita coba cek limit kiri. Limit kirinya berarti apa? Limit dari fx saat x menuju 1 dari sebelah kiri ya. Nah, kita gunakan yang mana berarti? Coba ya. Nah, coba kita lihat limit kirinya. Kalau X-nya menuju 1 dari sebelah kiri, kira-kira kita pakai fungsi yang mana? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Yang tengah ya, karena X-nya menuju 1 dari sebelah kiri ya. Nah, jadi ini ya, di tengah ya. Jadi udah kita tinggal ganti ya. Nah, kita tinggal ganti ini X gitu ya. Ya udah, kalau kita masukin ini kan limit dari suatu polinomial ya. Nilainya ya tinggal kita masukin saja gitu ya. Nah, ini limit kiri. Ya. Kemudian kita coba cek juga ya limit kanannya ya. Nah, limit kanan ya kayak gini. Limit dari fx ya saat x menuju 1 dari sebelah kanan gitu ya. Nah, kita pakai fungsi yang mana kira-kira?
ya. Kalau sebelah kanan berarti mendekati satu dari sebelah kanan kita pakai fungsi yang bawah ya. Ya, udah kelihatan ya. Jadi udah ini setengah ditambah setengah X ya. Berapa ini? Ya, setengah tambah setengah ya. Sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata nilai dari limit kiri dan nilai dari limit kanan ya. Dari fx saat di titik x sama dengan 1 gitu ya. Ternyata nilainya sama ya. Ya. Jadi terlihat apa di sini? Terlihat bahwa limit kirinya sama dengan limit kanan gitu ya. Jadi terlihat bahwa limit dari fx saat x menuju 1 dari sebelah kiri itu nilainya sama. Ya, sama dengan 1 gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya limit dari fx saat x menuju 1 itu ada. Ya, dan nilainya ya 1. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya berarti syarat 2 dipenuhi ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat apakah syarat 3 juga dipenuhi. Ya. Kita lihat. Oh, sorry. Syarat 3 itu berarti K3 ya. Apakah nilai limit dari fx ya saat x-nya menuju 1 itu apakah nilainya itu sama dengan f1? Sama atau tidak kira-kira? Sama ya? Ya, gitu jawabannya ya. Karena limit dari fx saat x menuju 1 itu nilainya itu sama dengan f1 ya. Yaitu nilainya berapa? 1 ya. Udah. Nah, ya. Nah, kemudian kita simpulkan ya. Setelah ternyata kalau kita lihat, kalau kita cek di sini ya, syarat pertama, syarat kedua sama syarat ketiga itu sama-sama dipenuhi ya oleh fx saat x-nya itu di 1 ya, di x sama dengan 1 itu dipenuhi ya. Sehingga kita simpulkan apa? Karena ya syarat K1, K2 dan K3 dipenuhi ya. Sehingga apa? Dapat disimpulkan bahwa apa? Atau dapat dikatakan bahwa apa? Bahwa efeknya itu kontinu di x yang ditunjuk ya. Jadi x sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan kontinu itu yang lengkap, kontinu di mana? Gitu ya. Gitu ya. Jadi karena syarat K1, K2 dan K3 dipenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa fx-nya itu kontinu di x sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi dari ini kita bisa simpulkan ya, kalau di x sama dengan 1 dia tidak kontinu karena alasannya itu f-1-nya itu tidak terdefinisi ya. Kemudian kalau di x sama dengan 1, fx-nya itu kontinu. Karena apa? Karena memenuhi 3 syarat yang kita sebutkan tadi ya. Memenuhi syarat ini. Gitu ya. Jadi untuk menyelidiki kontinuitas cukup mudah ya. Oke. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua ya. Nah, di soal yang kedua ya beda jauh ya pertanyaannya ya.
Cuman fungsinya saja yang berganti ya. Apakah di X sama dengan 1 dan di X sama dengan 3 fx-nya kontinu atau tidak? Nah, ini perlu kita selidiki ya. Perlu kita selidiki. Di X sama dengan 1 katakannya. Itu bagaimana? Ya. Kita harus menyelidiki gitu ya. Jadi kita coba ya. Kontinuitas itu ada 3 syarat. Syarat pertama itu K1 ya. Kalau kita lihat apakah F1 terdefinisi? Nah, kita cek. Saat X-nya sama dengan 1, kita pakai fungsi yang sebelah mana? Yang sebelah atas ya. Soalnya X sama dengan 1 itu posisinya ada menggunakan fungsi yang sebelah atas ini ya. Ya. Kita tinggal masukin. Kalau kita masukin 1, kira-kira ada nilainya? Ada ya. Oke, berarti kita bisa mengatakan apa? Apakah F1-nya terdefinisi? Iya. Ya, karena apa? F1 itu ya Fx saat X sama dengan 1 ya. Nah, ini apa? Kalau kita masukin 3 kali 1 ditambah 2 ya. 3 dikali 1 ditambah 2 ya. Nah, ini 5. Ya, nah ini terdefinisi ya. Ada nilainya ya. Oke, kemudian sekarang syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua itu apakah limit dari fx saat x menuju 1 itu ada? Apakah ada? Ya, kita perlu ngecek ya. Karena ini juga fungsi sepotong-sepotong ya, dan kebetulan kita menentukan nilai limitnya itu di titik perubahannya ya. Jadi kita harus ngeceknya ya menggunakan konsep limit kiri limit kanan ya. Nah, sekarang limit kiri. Limit kiri berarti apa? Limit dari fx saat x menuju 1 dari sebelah kiri ya. Kita cek sekarang. Kalau kita mendekati titik x sama dengan titik 1 dari sebelah kiri, nah, fungsi yang digunakan kan fungsi yang atas ya. Udah. Berapa ini? 3x plus 2 ya. Kalau kita masukin ya 3 tambah 2 ya 5 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga limit kanan ya. Limit kanannya itu ya berarti ya limit dari fx saat x-nya menuju 1 dari sebelah kanan gitu ya. Kita tinggal tulis. Kira-kira kita pakai yang mana? Kalau kita dekati 1 dari sebelah kanan ya, fungsi yang kita gunakan itu fungsi yang mana? Fungsi yang tengah ya, di fx sama dengan 5 ini. Nah, jadi kita gunakan yang ini. Jadi ini 5. Ya, limit dari suatu konstanta ya konstanta itu sendiri ya. Bagaimanapun dia kita mendekati, kalau yang kita dekati itu fungsi konstan ya nilainya konstanta itu sendiri gitu ya. Udah kelihatan ya. Karena apa? Karena limit kirinya ya. Limit kiri sama limit kanan dari fx di titik x sama dengan 1 itu nilainya sama ya. Sehingga apa? Ya, limit dari fx ya, saat x-nya menuju 1 itu ada. Ya. Dan nilainya 5. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini berarti apakah nilai limit dari fx saat x menuju 1 itu ada? Ya ada gitu ya.
Karena limit kiri sama dengan limit kanan dan nilainya 5 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut di syarat yang terakhir ya. Syarat yang terakhir ya. Jadi K3 ya. Apakah limit dari fx ya, saat x menuju 1 itu apakah sama dengan f1? Kalau kita lihat nilai limit dari fx saat x menuju 1 itu kan nilainya 5 gitu ya. Kemudian f1-nya juga nilainya 5. Oh, berarti syarat yang ketiga ini dipenuhi. Gitu ya. Jadi kita katakan apa? Ya. Ya, karena apa? Karena limit dari fx saat x menuju 1 itu sama dengan f1 ya. Itu ya. Sama dengan berapa? 5 ya. Udah, kalau udah seperti ini ya tinggal kita simpulkan. Karena atau kita simpulannya ya kopas yang ada di atas ini. Jadi biar apa? Biar tidak perlu ngetik ulang gitu ya. Ya, jadi untuk soal nomor 2 di titik x sama dengan 1 ternyata fx-nya itu kontinu gitu ya. Karena apa? Karena ketiga syarat itu dipenuhi ya. Nah, kayak gini ya. Udah, sekarang kita coba menyelidiki di x sama dengan apa ini? X sama dengan 3 ya sekarang ya. Oke, kita coba selidiki ya. Di X sama dengan 3. Di X sama dengan 3. Itu seperti apa gitu ya. Coba aja kita selidiki berarti K1 gitu ya. Syarat yang pertama, apakah F3-nya itu terdefinisi? Apakah terdefinisi? Nilai dari F3 ya kita lihat lagi fungsinya. F3 saat X sama dengan 3 ya. Fx-nya sama dengan saat X sama dengan 3, kita menggunakan Fx yang mana? X sama dengan 3 yang ini ya, berarti masuk sini, berarti yang tengah ya. Oke. Apakah terdefinisi? Kalau kita lihat ya, iya gitu ya. Karena apa? Karena F3 sama dengan apa? Sama dengan Fx saat X-nya sama dengan 3. Nah, saat X-nya sama dengan 3, Fx itu bernilai ini 5. Nah, ini terdefinisi gitu ya. Ya. Nah, kemudian syarat yang kedua. Apakah nilai limit dari fx saat x-nya menuju 3 itu ada? Apakah ada? Ya kita perlu cek ya. Ya, jadi karena di x sama dengan 3 itu terjadi perubahan nilai dari fx, ya, jadi kita harus untuk melihat mengecek nilai limitnya ada atau tidak gitu ya. Kita selidiki limit kiri dan limit kanannya gitu ya. Limit kiri. Berarti kalau limit kiri apa? Limit dari fx saat x menuju 3 dari sebelah kiri ya. Nah, udah. Kita lihat. Kalau x menuju 3 dari sebelah kiri, kita gunakan fx yang mana? Fx yang tengah ya. Berarti kalau yang sebelah kanan kita gunakan fx yang bawah ya. Diingat-ingat ya. Kalau yang tengah itu fx-nya 5, kalau yang bawah itu fx-nya x kuadrat min 4 ya. Oke. Karena 5 ya. Ya kita tetap 5 ya nilai limitnya ya. Kemudian kalau limit kanan berarti apa? Limit dari fx saat x menuju 3 dari sebelah kanan ya. Berapa tadi? Kita gunakan apa? X kuadrat min 4 ya. Karena ini polinomial tinggal masukin aja. 3 kuadrat berapa? 9 ya. 9 dikurangi 4. Nah, ini juga 5.
Udah, kelihatan udah ya. Jadi limit kiri nilainya sama dengan limit kanannya. Udah, dari sini kita simpulkan ya. Karena limit dari fx saat x-nya menuju 3 dari sebelah kiri itu nilainya sama dengan limit dari fx saat x-nya menuju dari apa? 3 dari kanan gitu ya. Nah, nilainya sama ya, berarti sama-sama 5 ya. Sehingga apa? Limit dari fx saat x-nya menuju 3 itu ada ya. Dan nilainya itu 5. Ya. Udah. Ya. Nah, sekarang syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir itu syarat yang apa? K3 ya. K3. K3 itu apa? Apakah limit dari fx saat x-nya menuju 3 itu apakah sama dengan f3? Kita cek. Nilai dari limit dari fx saat x menuju 3 itu nilainya 5. Kemudian kita lihat juga f3 itu juga nilainya 5 ternyata. Nah, dari sini udah. Berarti kita bisa menyimpulkan apa? Syarat yang ketiga itu dipenuhi. Ya. Jadi kita bisa mengatakan iya, gitu ya. Karena apa? Karena limit dari fx saat x-nya menuju 3 itu sama dengan f3 sama dengan apa? 5. Udah. Berarti kita simpulkan udah. Ya. Nah, terlihat apa? Syarat K1, K2, dan K3 dipenuhi ya. Sehingga apa? Sehingga dapat dikatakan bahwa fx itu kontinu. Kontinu di mana? Di x sama dengan di 3 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Ya. Nanti jika ada pertanyaan silakan kita bisa diskusikan ya di komentar ya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.